Episode 8 dimulai ketika Hyol menyelamatkan Haewon, sedangkan Inha yang tak ingin Dosik mengetahui kekuatan Hyol pun berusaha mengalihkan perhatian dengan cara menariknya. Setelah memastikan Haewon baik-baik saja, entah kenapa pandangan Hyol tiba-tiba buram dan ia pun jatuh pingsan. Saat Hyol sedang terbaring, Haewon dan Dosik pun pamit pulang. Inha bercerita, memang sering begitu saat ia mabuk dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah kedua orang itu pergi, Inha menggerutu. Saking kesalnya pada Hyol yang melanggar aturan yang disepakati, Inha semakin kesal saat mendengar Hyol yang mengigau dan menyebut nama Haisun. Dengan kesal, Inha melempar bantal sampai Hyol bangun dan terjatuh. Dia namun yang tidak merasa berdosa pun lanjut tidur. Di rumahnya, Haewon nampak tersenyum memikirkan kejadian tadi dan menilai Hyol begitu menarik. Sementara itu Dosik masih memikirkan kejadian tadi juga. Saat Hyol melesat cepat menyelamatkan Haewon dan ragu apakah yang dia lihat tadi hanyalah halusinasi atau tidak. Keesokan harinya saat bangun, Hyol yang mengingat semua kejadian kemarin pun syok, sekaligus menyesal bertingkah bodoh di depan Haewon. Inha yang melihat Hyol pun tahu bahwa Hyol ingat semua kejadian kemarin. Ia langsung melabrak Hyol yang bisa-bisanya melanggar semua aturan. Bahkan ia gak habis pikir bisa-bisanya mabuk tanpa minum alkohol sedikit pun dan melakukan kontak fisik. Hyol meminta maaf, namun beralasan tak enak menolak udang yang udah dikupasin oleh Haewon. Inha gak mau tahu dan dengan tegas memperingatkan makanan manusia. Hyol yang takut dengan kemarahan Inha pun hanya bisa diam merenung. Saat ini Sang-hae Rose dan Dong-hae sedang berkumpul. Mereka membahas kumis kucing yang Sang-hae pikir milik Tuan Koh dan menduga pelaku yang mencuri emas itu adalah Tuan Koh. Mereka dikagetkan dengan Tuan Koh yang tiba-tiba muncul di depan restoran Dong-hae. Sementara itu Dosik masih memikirkan apa yang dia lihat kemarin. Dia meminta pendapat sekretarisnya mengenai apa yang dia rasakan, seperti melihat hantu dan meminta asistennya itu untuk mengawasi Hyol. Kembali lagi ke para vampir dan Tuan Koh. Sang-hae mulai menuduh Tuan Koh lah yang mencuri emas itu. Lalu Pak Koh mencicipi masakan Dong-hae. Daan bilang pantas saja restoranmu sepi pembeli, rasanya sungguh tidak enak. Sang-hae mengingat Tuan Koh sendirilah yang meminta Hyol untuk tidur selama 1 abad. Tuan Koh yang mengklaim memang pernah sempat ke ruang bawah tanah tempat Hyol tidur. Namun ia ke sana hanya untuk memeriksa Hyol menurut Tuan Koh. Saat ini Hyol berada dalam kondisi yang berbahaya. Karena itu ia meminta Sang-hae dan yang lain untuk mengawasi Hyol dan melaporkannya padanya. Saat ini Inha sedang bertemu dengan Dosik. Dosik membicarakan proyek Wisma Tamu dan ingin mempercepat proyek itu dengan mendatangkan pekerja bangunan. Ia memberitahu proyek itu bakal dikerjakan kurang lebih 1 pekan, sehingga Inha harus mencari tempat tinggal sementara. Dosik menawari Inha untuk tinggal di apartemen perusahaan yang sedang kosong. Dosik sebenarnya sungkan menawari Inha karena setahunya Inha suka menerima bantuan. Namun tak disangka Inha menerima tawaran ini dan berjanji akan membalas kebaikan Dosik. Malam harinya Inha kesal karena Hyol bisa-bisanya tak ikut dengannya dan malah meminta dirinya berduaan dengan Dosik. Hyol di kamarnya masih heran mengapa dirinya bisa melihat bayangan dirinya di mata Inha sedangkan ia tak bisa melihat bayangannya di mata Haewon. Keesokan harinya Haewon nampak bersiap-siap tampil cantik untuk bertemu dengan Hyol. Inha hendak membagikan kue beras untuk tetangga-tetangga sebagai syukuran Wisma. Inha dan Hyol terlihat merapikan segala sesuatu. Saat Hyol keluar untuk membagikan makanan ke tetangga sekitar, dari jauh sekretaris Dosik rupanya mengintai Hyol atas permintaan Dosik. Saat di jalan Hyol dipanggil oleh pria yang menyukai Haewon yang ternyata vampir juga, bernama Manhui. Dari tadi Manhui dengan sombong mengejek yang saat ini bagi-bagi makanan. Hyol sebenarnya tak menghiraukan Manhui. Namun Manhui memperingatkan Hyol agar tak sembarangan memeluk wanita, karena jika seperti itu maka dirinya akan kehilangan teman bermain. Hyol terkejut dan penasaran dengan maksud barusan,
Namun ia cuek-cuek saja karena ia yakin Manhui hanya bicara omong kosong. Manhui memberitahu bahwa dirinya bukanlah vampir seperti dulu dan rupanya Manhui juga tahu Hiel sebenarnya ingin jadi manusia dan ia yakin mampu melakukannya. Hiel pergi begitu saja namun Manhui dengan sengaja berusaha menabrak Hiel dengan mobilnya. Merasakan adanya bahaya Hiel menunjukkan kekuatannya dan menahan mobil yang dikendarai Manhui itu dengan tangan kosong. Sampai-sampai mobil itu berhenti, Manhui mengajak Hiel yang nampak semakin lemah tak seperti dulu lalu ia pun pergi dari sana. Dari kejauhan sekretaris Dosik yang ditugasi mengintai Hiel pun melihat kejadian itu, menjadi terkejut dan syok. Di wisma tamu Inhai begitu lega karena ada tamu wanita yang datang untuk menginap dalam jangka waktu panjang. Awalnya Inhai bingung harus menerima atau tidak, namun karena ini pelanggan pertama ia pun menerima tamu wanita itu. Namun ada yang aneh dari wanita itu. Malam harinya Hiel pulang dengan wajah kelelahan dan ia melihat Pak Koh ternyata menunggu di depan rumah. Pak Koh tak menyangka tempat Shades bakal berdiri lagi seperti sekarang. Pak Koh lalu memegang tangan Hiel dan heran. Mengapa Hiel terasa sangat lemah setelah memeriksa Hiel dengan kekuatannya? Pak Koh bilang hampir kehabisan waktu untuk Hiel. Ia terkejut mendengarnya sekaligus tak mengerti maksud oleh Pak Koh. Sementara itu Dosik memeriksa video dari kamera dashboard sekretarisnya yang mengawasi Hiel tadi. Dosik begitu terkejut melihat aksi gila saat menghentikan mobil yang hendak menabraknya, hanya dengan tangan kosong. Kini ia yakin Hiel bukan manusia dan apa yang dia lihat tempo hari bukanlah halusinasi. Ini sangat bahagia melihat rumahnya kini menjadi wisma tamu, bahkan mendapatkan tamu pertamanya. Menurut Pak Koh Hiel saat ini sama seperti bulan sabit yang akan segera habis dan menghilang. Kak Koh bilang jika Hiel tak segera meminum darah Inhai sampai gerhana total, Hiel akan segera lenyap dari dunia ini. Ia menyuruh segera mengisap darah Inhai yang sedang jatuh cinta. Episode 8 bersambung.